Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Dioja Pratama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas mini riset material teknik dengan materi baja untuk konstruksi bangunan. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Di dalam era pembangunan modern, baja telah menjadi salah satu utama dalam konstruksi pembangunan karena sifat mekaniknya yang unggul, seperti kekuatan tarik, seperti gempa bumi dan angin. Keunggulan ini menjadikan baja untuk pilihan utama untuk berbagai jenis struktur. Sebagai material struktur, baja untuk juga menawarkan konsensi kualitas yang lebih tinggi dibandingkan ton serta mudah dikontrol dalam hal dimensi dan kekuatan selama proses fabrikasi. Dalam akses keberlanjutan, baja unggul karena sifatnya yang 100% dapat didaur ulang tanpa kehilangan karakteristik utamanya. Daur ulang baja mengurangi dampak lingkungan dari industri konstruksi yang dikenal sebagai penyumbang emisi karbon. Memberikan pedoman teknis dalam serta baja galvis yang lebih tahan terhadap korosi, penyesuaian jenis baja dengan kondisi lingkungan proyek dan aspek. Karakteristik baja, sifat fisik dan mekaniknya, metode fabrikasi hingga aplikasi dalam berbagai jenis bangunan menjadi sangat penting, terutama bagi masyarakat teknik dan para profesional konstruksi. Pengetahuan ini dapat menjadi dasar dan kuat merancang struktur yang tidak hanya efisien tetapi juga tahan lama dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, tinjauan struktur. Struktur baja merupakan sistem konstruksi yang menggunakan elemen-elemen baja sebagai komponen untuk menopang beban. Baja dipilih karena memiliki kekuatan tarik yang tinggi, sangat fleksibel, mampu membentuk dalam profil seperti balok, H, kanal, siku, pelat, maupun pipa baja yang disesuaikan dengan kebutuhan struktur. Struktur baja umumnya terdiri dari komponen utama seperti kolom, balok, rangka, atap, dan sistem pengaku seperti sambungan antara elemen menggunakan teknik pengelasan, baut, atau paku keling yang dirancang untuk menyalurkan gaya dalam secara efektif dan aman. Struktur baja unggul dalam menghadapi gaya gempa karena sifatnya yang mampu mengalami deformasi plastis. Dalam kondisi darurat, struktur baja jaga untuk memberikan sinyal deformasi awal yang mungkin waktu evaluasi terjadi kerusakan total dengan kombinasi kekuatan. Yang ketiga, bab 3 yaitu tinjauan proses. Baja material konstruksi memiliki sifat-sifat fisik mekanik yang menjadikan cocok digunakan dalam berbagai aplikasi struktur. Sifat-sifat ini meliputi kekuatan tarik yang tinggi, memiliki kekuatan tarik yang berada pada kisar 400 hingga 600 MPa tergantung pada jenis perlakuan panasnya. Selain itu, baja memiliki modulus elastisitas sekitar 200 GPa. Salah satu keunggulan baja yaitu duktilitasnya, yaitu kemampuan untuk mengalami deformasi plastik yang cukup besar, mengalami keruntuhan. Karakteristik ini sangat penting dalam tahan gempa. Yang kedua, titik leleh yang tinggi, yaitu sekitar 1370 Celcius sehingga memberikan ketahanan terhadap panas dan api. Namun pada suhu di atas 600 Celcius, kekuatan baja menurun drastis sehingga perlindungan terhadap kebakaran seperti pelapis tahan api membutuhkan dalam bangunan tertentu. Yang C yaitu ketahanan terhadap kelelahan atau fatigue. Baja mampu menahan beban berulang jangka waktu lama. Sifat ini penting terutama untuk struktur yang menerima beban siklik seperti lalu lintas kendaraan atau beban angin. Densitas sekitar 7.850 kg, yaitu menjadikan material berat dibanding kayu atau aluminium, namun kekuatan spesifiknya tetap tinggi. Yang E yaitu tahan terhadap korosi. Baja konveksi cenderung mudah teroksidasi jika tidak dilapisi dengan cat pelindung. F yaitu kemampuan las dan kemampuan bentuk ulang atau formability. Dibentuk, dibor, dipotong, dan dilas sesuai kebutuhan perancang sehingga fleksibel dalam tahap fragilasi dan pemasangan. Yang keempat yaitu proses pembuatan material.
Proses daur ulang menggunakan tanur busur listrik. Yang pertama yaitu proses tanur tinggi blast furnace bulb. Yang kedua proses daur ulang baja electric arc furnace EAF. Yang ketiga yaitu proses pembentukan atau casting and roll. Yang keempat yaitu perlakuan akhir atau finishing dan perlindungan korosi. Yang kelima yaitu distribusi dan aplikasi. Yaitu yang terakhir bab 5 yaitu performance dan aplikasi material. Kemampuan baja dalam memahami beban, fleksibilitas dan desain dan keadaan kondisi ekstrim menjadikan material unggul dalam banyak jenis, yaitu performa baja kenal kekuatan tarik tinggi sekitar antara 400 sampai 600 MPa serta modulus elastisitas 200 GPa yang menjadikan material terhadap deformasi. Sifat ini penting untuk mendukung struktur bangunan agar tetap stabil beban vertikal maupun lateral. Yang kedua yaitu aplikasi material baja dalam konstruksi. Baja digunakan secara luas dalam berbagai jenis proyek konstruksi mulai dari bangunan komersial hingga infrastruktur publik. Berikut ini adalah aplikasi utamanya, yaitu pertama, gedung bertingkat. Baja digunakan sebagai elemen dalam struktur rangka gedung bertingkat karena kekuatannya yang tinggi dan kemampuan mendukung sistem struktur ringan dan efisien. Yang kedua yaitu jembatan. Struktur baja jembatan menggunakan batang panjang tanpa perlu penopang di bawahnya mengurangi hambatan terhadap aliran lintas air. Yang ketiga yaitu bangunan. Sistem portal baja sering dipilih untuk gudang karena menciptakan ruang terbuka lebar tanpa kolom tengah mempercepat proses konstruksi. Yang keempat yaitu menara seluler. Antena dan tiang listrik menggunakan baja kebutuhan terhadap kekuatan tinggi dan berat material relatif ringan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.